Predikat. Oke. Predikat, Kemudian rotinya objek, Objek. 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 Kemudian di kamarnya Keterangan. Keterangan tempat. Keterangan. keterangan tempat. Predikat saya sisipkan di sini ya. Oke. Kemudian rotinya tadi sebagai objek, di kamarnya sebagai keterangan tempat. Tempat. Keterangan tempat. Pada malam harinya Keterangan. Keterangan waktu. keterangan waktu. Waktu. Oke, kira-kira susunan Koreanya terus jadi gimana ini? Gak panjang ini ya. Ibu malam hari. Pada Ibu, malam ibu malam Pada malam hari. ibu ibu pada malam di hari, kamar. pada malam hari dulu atau di kamar dulu? Ibu Pada malam hari dulu. pada malam hari, Pada malam hari. Fix sih. Pada malam hari ya. X. ya, Yakin banget ya. Oke, Mas Ismail fix pokoknya. Pada malam pada malam hari, terus di kamar. di kamar. Oke, terus di kamar, Roti. roti, roti, makan, makan. Biasanya kalau kita ngomong bahasa Indonesia serap paham. Belas sih kan. Kasihan. Ibu pada malam hari di kamar roti makan. Hah? Sih gitu ya. Oke. Oke, ini teman-teman susunannya itu memang akan berubah drastis itu. Makanya pada saat kita ngomong bahasa Korea, kok kita masih pakai susunan Indonesia, biasanya agak feel-nya tuh agak aneh gitu ya. Cuman tadi kita sudah kesebut sedikit bahwa dalam bahasa Korea itu punya tanda, punya partikel. Maka gunanya si partikel itu nanti akan berguna di pada saat kita itu berbicara, gitu ya. Oke, ini teman-teman susunannya kayak gini. Ibu, tadi udah yakin banget pokoknya pada malam hari gitu ya. Soalnya bisa diganggu gugat ini. Oke, di kamar, kemudian roti, makan. makan, Udah yakin ya. Salah, Sam. Ibu di kamar pada malam hari roti makan. Ibu di oke. Ini Mbak Arianti banding iki loh ya. Ya, Oke. banding. Siap. Ibu. Sebentar tak tuliskan dulu. Ibu Pada malam hari. tuh sama berarti. Di Eh, kamar. ibu Heeh. kamar pada malam hari. Terus roti makan gini ya. Oke. Mana yang bener ini? Coba. Yang timnya Mbak Arianti atau tim yang Mas apa mau? Mas Ismail. Ayo. Siapa ini? Coba. Siapa ya? Miasi. Kamu timnya siapa, Miasi? Kayaknya deh, Sam. Oh Tim my. A apa tim B ini? Ini tim A ceritanya ini. Kalau yang yang atas ini tim A, yang bawah ini tim B. Kira-kira kamu tim A apa tim B? Tim C. C. Tim A. Kayaknya A, A. Bos. Yakin banget ini A ya. Oke. A. Nataya. Nataya mana? Nataya ini cowok apa cewek? Nataya si Ya, 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 suara saya Heeh. kedengaran. Oke, kedengaran. Mbak Nataya sih. Kira-kira susunannya itu jadi A atau B? Yang A kalau saya SM. Yakin ini yang A ini? Ya, yakin. Yakin. Oke. Terus satu lagi wes. Tak cari tim lagi nih. Eh, Dinda Rahma, Dinda Yang Si. A. Ya A juga. Iya. Voting kalah kayaknya Arian, Mbak Ariani kalah iki. Oke. iya, nggak yakin, Sam. Orang boleh ya Mbak ya. Oke. Ini coba saya satu lagi wes. Siapa ya? Mas Yudi, Mas Yudi. Mas Yudi boleh di Mas Yudi. Mas Yudi. Sam, tim A, Sam. Tim A meneh. Waduh, B ora payu itu, Mbak. Piye iki ya? Oke. Diri juga nggak yakin, Sam. Salah, Sam. Iya, Sam. Loh, ojo rendah gitu ini.
Jangan rendah diri loh, ini susunannya. Ini sama-sama sama-sama kayak gini ya. Ini kan S, bawahnya juga S toh. Ini S Soalnya kalau juga. diartikan bahasa Korea jadi aneh, Sam. Masa sih? Masa sih? Feelingnya, feelingnya jadi perasaannya jadi nggak bagus, Papi. Kok jadi predikat? Astagfirullahaladzim. Oke, sebentar. Jadi malah susunan Indonesia. Oke, ini tadi kan si ibu tadi ya, si Cemil. Oke, si ibu ini subjek, sepakat di kembar. Ya, terus keterangannya ini jadi huru hara halayak ramai ini. Keterangan keterangan waktu dulu atau keterangan keterangan tempat dulu ini ya kan? Oke, coba keterangan yang kalau ini keterangan tempat, yang ini keterangan oh pada malam hari itu jadi satu ya. Pada malam hari ini dijadikan satu pada malam hari. Oke, oh yes. Kemudian ini keterangan keterangan tempat, yang ini keterangan waktu, yang ini roti itu objek, terus makan itu predikat. OP-nya udah oke ya, udah fix di situ letaknya ya. Oke, jadi teman-teman, berarti Mbak Ari ganti nih jadi A ini, tim A. Kalau diartikan bahasa Korea tuh jadi isangeo. Cuma bisa ngewa apa karena kepercayaan dirinya udah goyah ini. Enggak. Kalau misalnya Beneran ini. diartikan bahasa Korea jadi Mm-mm. oh, kok aneh gitu. Oke, nggak ada yang jadi berubah jadi B. Beneran. Oke, sebenarnya teman-teman, kalau untuk keterangan mau dijawab dengan yang menurut tim apa mayoritas gitu ya, yang paling banyak, ini benar. Ibu pada malam hari di kamar roti makan. Benar. Alhamdulillah wis pindah gitu ya Mbak Aryani ya. Tapi Mbak, B itu juga benar. Tenang aja. Sing ayem, bener. Jadi untuk susunan SKOP, yang penting subjeknya dulu. Keterangan itu kan banyak nanti. Ada keterangan tempat, keterangan alat, keterangan waktu kayak gitu. Itu boleh kok. Mana duluan itu nggak apa-apa. Siapa dulu yang dituliskan itu it's okay kayak gitu. Untuk keterangan gitu ya. Itu nggak apa-apa. Kencana yuk. Oke, gitu. Kecuali nanti memang berpengaruh dengan tata bahasanya. Tapi kalau tata bahasa yang ada di belakangnya, nanti keterangan itu kadang-kadang sok gandeng dengan apa grammarnya gitu ya, yang kata yang harus di paling ujung dengan predikatnya, itu nanti mungkin akan sedikit berpengaruh. Tapi kalau untuk sunsonya, untuk strukturnya, itu kalau kayak gini, ini dibalik-balik nggak apa-apa. Ginsana boleh. Jadi mau yang dituliskan pada malam hari dulu boleh, mau yang di kamar dulu ya nggak apa-apa. Yang penting ibunya dulu, kan kayak gitu. Kalau secara standarnya, ibunya dulu yang dituliskan, subjeknya dulu yang dituliskan. Kemudian apapun keterangannya, baru objeknya yang dituliskan. Terakhir, yang paling ujung adalah predikat. Ceritanya seperti itu. Gitu ya. Jadi, ojo berantem ya, semuanya benar gitu. Kita cinta damai aja. Oke, terus sekarang susunannya kan kita udah tahu nih teman-teman ya. Kita sudah tahu bahwa susunan dari ibu makan itu tetap ibu makan. Kalau ibu makan roti menjadi ibu roti makan. Ibu makan roti di kamar menjadi ibu di kamar roti makan. Meskipun nanti di kamarnya sendiri dibalik. Kalau dalam bahasa Korea menjadi kamar di gitu. Jadi dinya itu di belakang. Kemudian ibu makan roti di kamar pada malam hari. Ini nanti juga eh, pada malam harinya akan berubah jadi malam hari pada. Jadi sekilas tadi sudah saya dengar penjelasan dari dalam saya ada ya yang artinya yang A dari kata bendanya gitu. Dari keterangannya tadi. Nah, ini letaknya nanti dibalik. Cuman it's okay. Yang penting kita tahu dulu secara pokok-pokoknya bahwa ini subjek itu di paling depan,
kemudian ada keterangan, kemudian objek, dan ada predik. Teman-teman ya, saya balik dulu. Nah, ke sini. Oke. Jadi dalam bahasa Korea itu, kalau sudah dijelaskan bahwa bahasa Korea itu bisa ada atau punya yang namanya dosa atau partikel. Tanda. Yang pertama, kalau kita mau buat kalimat, itu tanda yang digunakan. Itu biasanya adalah tanda atau partikel topik. Topiknya apa sih gitu ya. Topik itu topik bahasan gitu. Jadi kalau misalnya kita bawa ke kalimat kan tadi susunannya cuma SPOK menjadi SKOP. Subjek, predikat, objek, keterangan. Lah, T kan nggak ada topik gitu ya. Topiknya apa kayak gitu. Nah, topik ini nanti teman-teman bisa menggantikan tanda untuk subjek. Jadi topik itu bisa digunakan untuk nandai subjek, gitu ya. Topik bisa ditambahi eh, jadi topik, artikel topik itu bisa digunakan untuk menandai atau memberikan tanda bagi subjek. Jadi subjeknya itu apa? Kayak gitu. Subjeknya itu apa? Tadi ibu makan. Berarti subjeknya ibu. Berarti ibunya nanti yang akan ditandai pakai partikel topik ini. Ceritanya seperti itu. Oke. Jadi dia bisa digunakan untuk menandai partikel subjek. Kemudian cara penggunaannya gimana? Cara penggunaannya ini lagi-lagi dibedakan antara konsonan dan vokal. Jadi cara penggunaan tadi sudah saya kasih tips ya, bedain apa mana yang vokal, mana yang konsonan. Bagi yang baru belajar baca adalah kalau berakhiran a, i, u, e, o itu pokoknya vokal. Selain a, i, u, e, o pokoknya konsonan kayak gitu. Nah, contoh misalnya tas. Tas ini kita jadikan subjek atau kita jadikan topik bahasan. Tas itu bahasa Koreanya adalah gabang. Berakhiran NG, berarti terakhir di WG. G itu adalah konsonan. Berakhiran konsonan, maka partikel atau tanda yang digunakan adalah en. Misalnya seperti ini, en. E mati N. En. Maka kata gabang ini nanti menjadi gabang en. Cara membacanya gabangen. Gabangen. Gitu ya. Jadi kayak nyambung nggak gabang en itu nggak, tapi gabangen. Nulisnya gimana, Sam? Nulisnya gabung. Jadi dia nempel di kata bendanya. Jadi si partikel itu nempel di kata benda. Kemudian contoh yang kedua, dokter. Dokter itu bahasa Koreanya adalah eisa. 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 Ei S A sa A berarti belakang sendiri A. Maka ini berakhiran vokal. Kalau berakhiran vokal, maka akan ditambahkan nen. Kalau vokal ditambahkan nen. Jadi kalau tadi apa namanya Elisa itu sebagai subjeknya, maka dia akan menjadi Elisanen. Seperti itu. Nah, kalau contohnya itu yang tadi misalnya. Nah, kalau yang tadi Sam, ibu. Ada yang tahu bahasa Koreanya ibu itu apa sih? Omoni. Omoni, betul ya. Omoni. Atau kita pakai ibu gitu aja dulu nggak apa-apa wes. Biar kita tahu bahwa ibu. Ibu itu terakhirnya adalah vokal. Ibu. U itu vokal. Berarti pasangannya ibu en atau ibu nen? Ibu nen, Ibunan. ibu nen, Ibu, nen, Ibunan. nen. ibunen ya. Karena dia itu hurufnya adalah huruf huruf vokal sebenarnya sebenarnya. Oke, dia jalan. Oke, maka dia akan berubah menjadi ibunen. Mana? Keyboardku kok nggak bisa berubah? Coba sebentar. Ibunen. Ya, jadi jadi kalau misalnya ibu, maka nanti dia akan berubah menjadi ibunen.
Tulisnya tadi ya. Berarti si ibu ini nanti kita akan pasangi dengan tanda partikel subjek. Kita pakai yang topik dulu nggak apa-apa. Pakai partikel topik dulu itu boleh. Berarti si ibu ini akan berubah jadi ibunen. Maka susunan kalimatnya, ibu ini akan pakai tanda ibunen. Tulis di sini. Satu dulu contohnya. Ibunen. Oke. Nanti yang lainnya juga harus menggunakan partikel untuk subjek gitu ya. Oke, ini penggunaannya. Contoh lainnya, selanjutnya kita nanti sambil jalan aja. Ya, partikel lain yang ada dalam bahasa Korea atau tanda lain itu tidak hanya subjek yang ditandai, yaitu ada di tanda objek, teman-teman. Jadi objek sendiri juga punya tanda-tanda. Objek itu juga harus ditandai. Maka objek itu juga kan kata benda. Kata benda itu nanti akan ditambahkan biasanya kayak gini, bacanya atau rel, r, mati r kalau mati jadi l ya, rel, dan rel. Kapan ditambahkan kalau dia itu terakhirnya adalah konsonan. Gabang lagi contohnya. Gabang itu terakhirnya G konsonan. Berarti jadinya Ngel. gabangel. Gitu. Bacanya bukan gabang gitu ya. Gabangel. 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 Sedangkan Eisa itu kan vokal. Maka dia jadinya Eisarel. Eisarel seperti ini. Gabangel, Eisarel. Kalau dia sebagai objeknya, maka ditambahkan atau rel. Oke. Kemudian contohnya, berarti pada saat kita bawa ke kalimat ini, nah, ibu makan ini nggak ada objeknya ini. Ibu roti makan, berarti yang ditandai yang apa, teman-teman? Ibu. Ibu roti sama makan. Ibunya jadi ibu apa tadi? Ibunan. Ibunen Ibu. boleh. Terus roti, kira-kira roti Roti. apa? Roti. Rotirel. Roti apa roti? Roti Roti. rel ya? Pangel. Rotirel. Roti rel atau roti Roti. Rotirel. Natural. rel kok Rel. Rel. kayak roti dulu ya. Oke. Hmm. Karena dia i vokal, maka pasangannya adalah rel. Rel. Kita nggak ke bahasa Indonesia Korea dulu. Kita bawa Oh iya. ke Indonesia dulu biar biar ceto itu adalah partikelnya gitu ya. Oke. Oke. Berarti kalimat itu akan jadi kalau dia itu baru ditambahkan dengan yang namanya tanda atau partikel. Jadi pada saat membuat kalimat kok cuman ibu roti makan, meskipun susunannya udah benar. Nah ini kalimatnya kayak ada yang kurang ya gitu ya. Karena pada saat menuliskan itu kita harus tahu subjek apa namanya nya itu yang mana, objeknya yang mana, terus predikatnya itu yang mana. Itu dari mana? Dari tandanya kalau dalam bahasa Korea. Gitu. Ini nanti juga bagi teman-teman. Fungsi tanda-tanda ini nanti ini akan membantu kalian pada saat menerjemahkan. Jadi bagi teman-teman yang sekarang sedang bekerja dengan orang Korea, ada tulisan Korea, ada kalimat Korea, atau apapun yang berbahasa Korea, dia sudah bentuk kalimat. Kadang-kadang kan kita kayak salah menerima arti gitu ya. Iki anggaplah cuman ibu roti makan, masih bisa dikira-kira yang makan si ibu, yang dimakan mesti roti, nggak bakalan kebalik. Gitu kan. Tapi kalau misalnya kasusnya, misalnya ayah, adik memukul kakak misalnya. Adik memukul kakak. Misalnya kayak gitu. Jam ini. Adik memukul kakak. Berarti si pelakunya itu siapa? Adik. Adik ya. Adik ya. Oke. Subjek. Berarti ya. Adiknya sebagai subjek. Subjek. Oke. Terus Kakak memukul. kakak memukul. Objeknya siapa? Kakak. 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 Objeknya, objek itu korbannya. Berarti ini S, Kakak. P,
O gitu ya kan? Oke. Oh, ini ada yang keluar masuk ya. Oke, kalau seandainya susunan ini nanti dirubah kan ceritanya kayak gitu, maka dalam bahasa Indonesia tuh artinya kan berubah. Adik memukul kakak, gitu kan? Tak rubah kata-kata ini menjadi kakak memukul adik. Artinya berubah nggak? Berubah. 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 Pelakunya jadi siapa? Adik. Kakak. Kakaknya. Adiknya jadi korbannya. Padahal aslinya adik sebagai pelaku kan ya gitu. Nah, tapi karena dalam bahasa Korea itu punya tanda atau partikel tadi, misalnya si adik ini kita sudah tahu bahwa adik itu adalah subjek. Dia kan akan ditandai dengan nen ya kayak gitu. Sorry, adik en. Kakak karena dia korbannya, maka dia ditandai dengan kakak el kan kayak gitu. Heeh. Dirubah apapun susunannya ceritanya. Misalnya ngomongnya kebalik-balik nih. Kakak el memukul adiken misalnya. Artinya berubah nggak kalau dalam bahasa Korea? Karena dia sudah ditandai pakai partikel, pakai tanda. Adiken memukul KKL. Susunannya dirubah. KKL memukul adiken. Memukul KKL adiken misalnya. Kalau dalam bahasa Korea, karena dia itu sudah ditandai, mau dirubah kayak gimana pun, susunannya itu nggak sekop lagi misalnya. Artinya tetap sama. Jadi gunanya partikel itu salah satunya itu. Jadi pada saat kita ngomong dalam berbahasa Korea, kalau dalam bahasa Indonesia tuh SPOK atau sekop ini harga mati. Kamu salah ngomong beda arti. Adik memukul kakak, kakak memukul adik, udah beda arti. Kakak adik memukul, udah beda arti lagi. Kayak seolah-olah kakak dan adik lagi mukulin kan kayak gitu. Memukul kakak adik kayak kakak adiknya lagi dipukulin kan kayak gitu. Tapi kalau dalam bahasa Korea, susunannya itu kebalik kayak gimana pun. Kalau dari awal si adik ini sudah pelakunya, sudah subjeknya, kakaknya ini sebagai objeknya, susunannya kebalik-balik kayak gimana pun, tetap artinya akan sama. Begitu. Jadi gunanya partikel itu dalam bahasa Korea seperti itu. Maka kalau kita bilang, sekop itu harga mati nggak? Enggak kalau dalam bahasa Korea. Kadang orang Korea tuh ngomongnya harusnya kan John apa Jonen Jega Norel Sarangheyo. Dia cuma bilang Sarangheyo Norel. Norelnya tuh di belakang. Padahal susunannya itu harusnya O-nya dulu. Baru Sarangheyo-nya kan harusnya gitu. Kalau yang sudah di Korea ya kebalik-balik. Kok nggak berubah ya artinya? Karena bagaimanapun si apa objek ini sudah ditandai sebagai objek. Subjek sudah ditandai sebagai subjek. Maka teman-teman yang di Korea jangan takut kalau ngomong. Susunan itu pikir nanti. Struktur itu bukan harga mati. Karena kita punya yang namanya partikel. Jadi kebalik-balik itu nggak apa-apa. Gitu ya. Orang Korea itu akan maksud biasanya. Nggak usah takut untuk berbicara dengan orang Korea. Susunannya kudu SKOP. Wes ora. Gitu. Kebalik nggak apa-apa. Gitu. Oke ya teman-teman ya. Karena Oke. hari ini memang sebenarnya materinya ada satu lagi partikel objek. Cuman sorry, partikel itu sudah satu lagi partikel subjek. Tapi karena materinya waktunya ini sudah selesai, besok kita lanjutkan untuk materi ini di hari Sabtu. Jadi saya masih melanjutkan untuk susunan ini kita buat dalam bahasa Korea, ada partikelnya. Kemudian kalau tadi kan kesimpulannya adalah kata benda itu tambahkan imnida. Kalau nanya imnika, nah besok kita ke bagaimana kalau kata kerja dan kata sifat seperti itu gitu ya. Untuk hari Sabtu kita akan membahas tentang itu. Tenang aja, yang ini nanti kita masih ngobrol-ngobrol lagi tentang partikelnya, karena masih ada satu lagi partikel subjek yang bisa menggantikan si enem, gitu ya teman-teman. Eh, Sampai di sini dulu untuk perkuliahan saya cukupkan. Mungkin kalau ada pertanyaan nanti bisa di grup yang langsung ke saya, boleh. Sama sekalian ngumpulin PR-nya tadi ya, yang Ya, yang orang Bandung itu tadi, ya orang Bandung gitu ya teman-teman ya. Oke, ini nanti kayaknya mau diambil alih lagi sama Gyosunin, sama Dharma Gyosunin, sama temannya. Oke, Boleh dijadikan untuk Gyosunin. host, Oke, boleh. Saya akhiri dulu. Saya akhiri dulu. jangan keluar Nih. dulu ya sebentar ya. Oh, nih. Boleh dijadikan Ya, host dulu. oke. Terima kasih. Sebentar, aku belum menemukan Gyosunin ada di mana. Aku tersesat di Zoomku sendiri.